Shalom, selamat datang di Goal Sisi. Goal Sisi adalah sebuah gereja komunitas yang tepat untuk belajar, memahami, dan bertumbuh dengan benar dalam Kristus. Goal Sisi berfokus pada pemuridan dengan menanamkan value atau nilai-nilai hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kegiatan pemuridan yang diadakan yaitu Goal Kids, Ground, Playground, Fusion Ground, Fun Sport, Mesbah Keluarga, Fellowship, Pendalaman Alkitab, dan WBI. Tahukah kamu bahwa setiap talenta, bakat, waktu, dan semua yang kamu miliki dapat kamu gunakan untuk memuliakan Tuhan loh. Seperti Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk bertumbuh bersama dalam sebuah komunitas dan menghasilkan buah. Mari bergabung dalam Goal Sisi, kita menuai jiwa bagi Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, selamat datang di Gol Sisi. Gol Sisi adalah sebuah gereja komunitas yang tepat untuk belajar, memahami, dan bertumbuh dengan benar dalam Kristus. Gol Sisi berfokus pada pemuridan dengan menanamkan value atau nilai-nilai hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kegiatan pemuridan yang diadakan yaitu Goal Kids, Ground, Playground, Fusion Ground, Fun Sport, Mesbah Keluarga, Fellowship, Pendalaman Alkitab, dan WBI. Tahukah kamu bahwa setiap talenta, bakat, waktu, dan semua yang kamu miliki dapat kamu gunakan untuk memuliakan Tuhan loh. Seperti Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk bertumbuh bersama dalam sebuah komunitas dan menghasilkan buah, mari bergabung dalam Gol Sisi. Kita menuai jiwa bagi Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Berharga di matamu, Yesus. Yesus. Kau berikan hidupmu Berikan hidup sebagai ganti dosaku. Amin. Karena kasih-Mu padamu, Kita nyatakan saat ini, sekarang ku memuji-Mu. sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan setiap hidupku agar Jadi biar jemaat Tuhan saja yang akan pujian ini dari awal. Mari sama-sama kita nyatakan saat ini. Nyatakan sama-sama. Segala yang baik dalam hidup kami ya Allah. Amin. Kau menjadikan kami serupa gambar. Katakan Yesus, Kau telah memulai. Karya yang mulia dalam hidup kami ya Tuhan. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Sebagai ganti dosa kami. Benar Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan Amin. perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu,
kasih Tuhan, atas segala berkat-Mu Tuhan, atas segala penyertaan dalam hidup kami ya Bapa, atas segala pengampunan-Mu untuk hidup kami Tuhan. Kalau kami masih ada sampai kami semuanya karena kemurahan-Mu Bapa. Sebab itu Tuhan saat ini kami menyatakan kepada-Mu Bapa, sekarang kami memuji-Mu Tuhan, kami meninggikan nama-Mu di tempat ini ya Bapa. Biar Tuhan berkenan atas hidup kami. Mari jemaat Tuhan saya undang kita bangkit berdiri semuanya. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hatiku agar Beri sungguh-sungguh lagi dari depan Tuhan. Kita menyatakan saat ini sambil kita mengatakan dari depan Tuhan. Allah yang setia, Amin. yang tak pernah Kemudian setiap tangan-tangan kami mengangkat di hadapan Tuhan. Menyatakan perbuatan kami dalam hidup. Allah yang mulia, sempurnakan hatiku agar indah. Oh, sekarang ku memuji-Mu, amin. Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hatiku agar indah bagimu, Agar indah bagimu. amin. Agar indah bagimu. Agar Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami memuji-Mu. Sekarang kami mau menyembah-Mu. Sebab Kau Allah yang disembah, Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hati kami di hadapan-Mu ya Bapa. Kami bawa pujian hormat hanya kepada-Mu ya Bapa. Sebab perbuatan-perbuatan-Mu ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Apapun yang kami alami saat ini, kami mengucapkan kepada-Mu Tuhan baik. Kau saja untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu. Kami mau menyembah-Mu. Sebab Kau Allah yang perkasa. Haleluya. Bila korban syukur di hadapan Tuhan, penyembahan hidup
Kita bersyukur di hadapan Tuhan saat ini. Tuhan hadir di tempat ini untuk melawat kita, untuk memulihkan kita, untuk menyembuhkan kita. Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Oh, baik Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau telah memulai segala yang baik dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Yesus buat anugerah-Mu. Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, amin, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Makasih sembah hanya Engkau Allah di hidup kami ya Tuhan. Tiada yang lain ya Bapa. Selamanya Kau tetap Allah kami. Walau dunia semua bergoncang, tergoyahkan, amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Kita katakan sama-sama. Engkau pada siapa Engkau Tuhan, amin. Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan sembah.
hidupkan dia Bapa. Haleluya, haleluya. Engkau tetap Allah Tuhan kami. Tuhan, ini kami Tuhan, kami akan menyembah, Engkau memuji, meninggikan namamu lebih lagi yang siap, bersama-sama katakan, amin. Tuhan Allah hadir di tengah-tengah kita, amin. Amin, dia Tuhan yang ajaib, dia Tuhan yang layak kita sembah. Mari bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, katakan Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Allah yang perkasa, haleluya, pujilah dia di tempat kudusnya, haleluya. Allah yang perkasa, haleluya, pujilah dia di tempat kudusnya, haleluya, tinggikan namanya. Allah yang perkasa, mari masyurkan dia, sebab dia Tuhan yang layak dipuji. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Yesus Tuhan kita, haleluya, pujilah dia di tempat kudusnya, haleluya, tinggikan namanya. Allah yang perkasa, haleluya, pujilah dia, haleluya, haleluya, tinggikan namanya. Allah yang perkasa, sambil mengangkat kedua tanganmu, katakan haleluya, pujilah dia di tempat kudusnya. Yes. Haleluya, tinggikan namanya. Allah yang perkasa, haleluya, pujilah dia di tempat kudusnya, haleluya, tinggikan namanya. Allah yang perkasa, Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya. Yesus Tuhan kita, Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Allah yang perkasa. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus kita. Tahan di tempat ini, amin. Sebelum kita masuk lanjut lagu berikutnya, saya rindu kita semua beri salam satu sama yang lain. Katakan, Tuhan Allah hadir di tempat ini. Haleluya. Langit dan bumi bicara memuji Tuhan kita. Katakan sama-sama. Katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya mengatasi langit bumi, semua sujud di hadapannya. Sebab Dia adalah
Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud mari kita sembah dan puji Dia. Haleluya. memuji, sembah, memuji, sembah Yesus Kristus Sang Penebus. Memuji, sembah, memuji, sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Tuhan Allah hadir di tempat ini. Sampai kembali kita sembah Dia, kita puji Dia. Mari katakan sama-sama haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, Katakan haleluya. haleluya, amin. Haleluya. Lebih sungguh-sungguh katakan haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu kembali. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Tuhan punya selalu jalan dalam hidup kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Ajarkanlah jalanmu, tenangkan hatiku, biarlah mataku tetap memandangmu. Tuntun selalu langkahku untuk mengikutimu, bahwa Tuhan setia. Dia berikan jalan keluar. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganku, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Terima kasih Tuhan. Kau selalu ada bersama dengan kami ya Bapak. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita katakan pujian ini. Jalanmu, tetap memandangmu. Tuhan selalu Selalu langkahku untuk mengikutimu, bahwa Tuhan setia. Amin. Dia berikan jalan keluar. Selalu ada caranya Tuhan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Amin. Saat mengangkat tanganmu,
semua. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri semua. Sebab Tuhan punya cara untuk menolong kita. Tuhan punya 1000 cara untuk membebaskan kita, memulihkan hidup kita. Ya, pada saat ini kita menyatakan kebesaran Tuhan di tempat ini. Kita percaya pada Tuhan. Ada jalannya Tuhan, Tuhan sedang baik kita semua. Sama-sama katakan. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Amin. Saat mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada caranya Tuhan, caranya Tuhan menolong. Selalu ada, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Selalu ada caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Saat mengangkat tanganmu, Tuhan yang turun tangan. Selalu ada Caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Biar jemaat saja Tuhan nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Jalan. Amin. Tangan Tuhan yang turun tangan. Amin. Tuhan tak meninggal sendiri. Dengar baik Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini Tuhan mau ngomong. Selalu ada jalannya untuk kita semua di tempat ini. Mungkin saat ini engkau lihat ada jalan buntu di depan. Tapi tahukah engkau Tuhan sedang membukakan jalan yang lainnya. Jalan yang terbaik buat engkau dan saya. Pagi hari ini mungkin kita merasa ada dalam tekanan. Ada dalam jalan buntu. Seolah-olah pintu-pintu yang kita harapkan terbuka dia tertutup. Tapi melalui lagu ini Tuhan nyatakan penyertaannya buat kita semua. Dan dia akan bukakan jalan. Mari angkat kedua tanganmu. Selalu ada. Amin. Jalannya Tuhan Yes. Amin. saat Mari angkat tanganmu. Tuhan Yang turun tangan. selalu ada. Amin. Caranya Tuhan, jalannya Tuhan untuk menolong. Tugas kita, kuatkan hatimu. Kuatkan hati Biar jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini. Dengan sungguh-sungguh minta Tuhan. kamu sendiri. Sekali lagi. Selalu ada. Pagi hari ini. Engkau yang minta pertolongan. Mari angkat tanganmu tanda engkau berserah. Selalu ada. Amin. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Sekali lagi. Kuatkan hatimu, Tuhan tak meninggalkanmu sendiri. Masih tepuk tangan buat Tuhan yang tidak pernah meninggalkan. Amin. Amin, 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 amin. Kami percaya pagi hari ini Engkau sedang membukakan jalan buat kami
Di setiap kami menemui jalan buntu, Engkau selalu ada di sana menyertai kami. Firman-Mu berkata, barang siapa saat Tuhan membukakan pintu, tidak ada yang sanggup menutupnya. Dan kami yakin dan percaya pada saat Engkau membukakan pintu, saat itulah Engkau mengangkat kami, membuat kami menjadi kepala bukan lagi menjadi ekor. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, Engkau bertata di atas pujian penyembahan kami. Tiba saatnya kami mau belajar firman Tuhan, kami mau buka telinga kami buka mata kami mau fokus ke depan, kami membuka hati kami mau seperti tanah yang subur yang siap ditaburi kebenaran firman Tuhan. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan. Biar apa yang keluar dari mulut indah hamba-Mu memberkati jemaat-Mu, dan itulah isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, senang sekali pagi hari ini ya, di awal bulan November. Segala sesuatu yang pasti kita akan keluar duit banyak. Betul tak betul? Ya, September, Oktober, November, puncaknya nanti Desember ya. Di saat semuanya diskon-diskon, disitulah saat kita membelanjakan uang kita lebih banyak. Haleluya. Ya, ada sebuah kebenaran ya, waktu saya berdoa mengenai tema ini, saya melihat ada begini. Tahu nggak kenapa kita sih diciptakan? Kenapa kita diciptakan? Dari debu dan tanah. Ya, dari debu, dari debu kembali menjadi debu. Yang debu itu adalah salah satu bagian dari tanah. Tahu kenapa? Karena pagi hari ini kita siap ditaburi kebenaran firman. Makanya firman Tuhan selalu menyatakan, benih firman Tuhan jatuh ke tanah. Kita ini tanah-tanahnya. Saya melihat kiri kananmu, kamu adalah tanah. Ya. Itulah kenapa kita diciptakan dari tanah. Kalau kita diciptakan, coba bayangkan seandainya kita diciptakan dari kayu, ditaburi benih, dia tidak akan tumbuh, betul? Makanya pada saat kita dengarkan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita terima. Ya, mari kita lakukan, mari kita renungkan, sehingga kita menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya. Baik, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar. Ya, di bulan ini kita akan belajar tentang iman dan pelayanan intergenerasi. Apa yang dimaksud dengan intergenerasi? Artinya generasi-generasi kita itu harus kita layani. Artinya ada pergantian di sana. Dan khusus untuk minggu ini kita akan berbicara mengenai aktivasi pemimpin-pemimpin muda. Yang siap katakan amin. Kurang keras. Yang siap katakan amin. Oke, mari kita baca bersama-sama 2 Timotius 1 ayat 3 sampai dengan ke-18. 2 Timotius 1 ayat 3 sampai yang ke-18. Mari yang sudah ketemu, kita semua bangkit berdiri. Ayat ketiga sampai dengan 18, saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang genap. Yang mengerti katakan amin. Baik, saya akan membaca 2 Timotius 1 ayat 3 sampai dengan 18. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Ayat yang keempat. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike. Dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ayat yang ke-6 bersama-sama. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. 8 keras. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. 10. Untuk Injil inilah aku ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. 12. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku.
sebagai contoh ajaran yang sehat dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. 14. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. 16. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. 18. Amin. Silakan duduk. Berbagai orang yang membaca, mendengarkan, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Amin. Ya sengaja ya, ayatnya panjang, tapi sengaja kita semua harus membaca Alkitab. Ya mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang di tempat ini yang nanti baru disuruh membaca seperti baru baca Alkitab ya. Puji Tuhan. Oke, baik. Yang pertama kita harus mengerti ada sebuah cerita di sini bahwa Paulus dan Timotius adalah rekan pelayanan. Tetapi bukan hanya itu. Apa hubungan mereka? Ya. 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 18, saya mau kasih tahu begini, pergantian generasi adalah sebuah keniscayaan, artinya sesuatu yang pasti dan yang tidak bisa ditolak. Oleh karena itu, setiap pemimpin Kristen, kita semua adalah pemimpin Kristen, harus mempersiapkan pemimpin-pemimpin berikutnya untuk melanjutkan estafet kepemimpinan. Nah, mengapa kita harus mempersiapkan sesegera mungkin? Bapak Ibu Saudara sekalian, prinsip waktu itu tidak bisa dipaus atau diberhentikan. Yang setuju katakan amin. Ada di sini yang bisa kasih berhenti waktu, stop dulu sebentar, saya mau kemana gitu ya. Tidak ada yang bisa menghentikan waktu. Kalau kita lihat dari generasi ke generasi, hari kita sebut dengan generasi X. Dari 65 sampai dengan 79. Lalu generasi Y, jadi tahun 80 sampai dengan 94. Jadi saya itu generasi Y ya, kalau Pak Selmi ini generasi X. Generasi Z, dari tahun 95 sampai dengan 2009. Generasi Alpha, 2010 sampai 2024. Nah, bayangkan, itu semua berjalan tanpa pernah berhenti dan begitu seterusnya. Nanti ada lagi generasi beta, generasi Charlie, generasi apa yang D itu ya. Akan ada semuanya. Dan kita tidak pernah bisa beristirahat untuk menghentikan waktu. Ya, kita minta sama waktu sama Tuhan, Tuhan di pause dulu biar kami bisa istirahat. Tidak bisa. Jadi waktu itu akan terus berjalan. Kita yang harus menyesuaikan dengan waktu, bukan waktu yang menyesuaikan dengan kita. Makanya kalau kita buka nanti di Efesus 5 ayat 15 sampai dengan 16 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang aktif. Dan perhatikan, pergunakanlah waktu yang ada. Dalam terjemah lain, manfaatkan waktu yang ada sedemikian baik. Dengan baik. Kenapa Paulus menasihatkan itu? Karena itu tadi, waktu tidak pernah berhenti. Kita yang harus menyesuaikan waktu, bukan waktu yang menyesuaikan dengan kita. Tetapi saya percaya begini Bapak Saudara sekalian pagi hari ini dengan baik. Waktu juga adalah berkat yang Tuhan berikan untuk engkau dan saya. Yang setuju katakan amin. Selama kita masih punya waktu, ya, kita harus mempergunakan apa yang Tuhan berikan, yaitu waktu tersebut sebaik mungkin. Dan salah satu cara kita mempergunakan waktu dengan baik, waktu yang Tuhan sudah percayakan buat engkau dan saya adalah mempersiapkan pemimpin-pemimpin dari saat ini, pemimpin-pemimpin muda. Yang setuju katakan amin. Ya. Pemimpin-pemimpin inilah pemimpin-pemimpin muda yang akan melanjutkan atau yang akan Tuhan percayakan untuk melanjutkan kehidupan. Makanya perhatikan, saya boleh meminjam sedikit perumpamaan dari 10 gadis, ya 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Ya. Di antara kelima ini, siapa yang bijak? Yang pasti yang mempersiapkan minyak lebih daripada yang lain. Nah itu berbicara mengenai keberlanjutan, sama-sama ngomong keberlanjutan. Apa itu keberlanjutan? Ada kontinuitas di sana, ada regenerasi di sana. Jadi kalau yang 5 tadi yang tidak menyiapkan disebut dan gadis yang bodoh, kenapa? Karena dia tidak mempersiapkan untuk selanjutnya. Nah sebagian dari kita, kalau kita mau disebut dengan bijak, maka kita harus mempersiapkan seperti 5 gadis yang bijak, mempersiapkan untuk masa depan. Yang setuju katakan amin. Oh dalam hal apapun, bukan hanya masalah pemimpin, tetapi dalam kehidupan kita pun,
Dengar baik, engkau harus memiliki persiapan. Ya, jangan sampai kita jatuh ke dalam ada paham namanya fatalisme. Fatalisme itu dia begini, kan Tuhan yang pegang kendali semuanya. Hidup saya mengalir saja. Ini adalah paham fatalisme yang salah. Ya. Beberapa kali di dalam Alkitab disebutkan bahwa orang harus merencanakan, lalu rencananya wajib ditaruh di bawah kaki Tuhan, dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Tetapi ingat, semua itu merencanakan juga adalah bagian proses kita sebagai orang yang mempergunakan waktu dengan baik. Yang setuju katakan amin. Makanya dengar baik, manifestasi dari mempergunakan waktu yang Tuhan telah berikan dengan baik adalah salah satunya mempersiapkan pemimpin-pemimpin atau generasi selanjutnya. Ya. Nah, saya harapkan kita semua mengerti sampai di sini. Saya lihat mukanya sudah mulai mengerti gitu ya. Saya yakin kita semua mengerti. Jadi mempergunakan waktu dengan yang baik, salah satunya adalah mempersiapkan orang-orang yang akan memimpin selanjutnya. Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian masih bertanya-tanya bagaimana? Ya, saya begini, mempersiapkan generasi atau pemimpin-pemimpin selanjutnya tidak hanya berbicara tentang gereja, yang setuju katakan yes. Tapi berbicara juga mungkin kita punya perusahaan, mungkin kita punya keturunan, mungkin kita punya usaha dan lain sebagainya. Kita harus mempersiapkan. Ada di sini yang abadi hidupnya? Yang bisa terus pegang, misalkan kita buka gereja kayak seperti saya tidak abadi hidupnya ya. Kalau saya abadi hidupnya berarti saya vampire, Dracula gitu ya. Tidak ada orang hidup abadi di tempat ini. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan waktu dengan baik. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah di dalam ayat yang kita baca tadi, doa seorang mentor di ayat yang ketiga dan keempat. Doa dari seorang pemimpin. Kita semua adalah pemimpin di tempat ini, minimal kita menjadi pemimpin di keluarga kita, minimal kita juga memimpin diri kita sendiri. Yang setuju katakan amin. Nah, doa dari seorang pemimpin yang menjadi mentor adalah hal yang penting dan mendasar. Demikian dilakukan Paulus setiap kali mengingat Timotius, ayat yang ketiga sampai keempat, saya bacakan. Gini ya, aku mengucap syukur kepada Allah yang telah kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Garis bawahi kata dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Ya. Seorang mentor, dia akan mendoakan selalu mentinya atau orang yang didampingi. Nah, itu poin yang pertama. Nah, kalau kita membaca ini mungkin yang terlintas di pikiran kita adalah hanya mendoakan. Tetapi kita harus belajar, ada sebuah prinsip, doa dari seorang mentor, ada sebuah prinsip yang kita tidak boleh lewatkan di sini. Dan ini akan berefek kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu mentoring, sama-sama katakan mentoring. Ya, di dalam konsep mentoring itu ada mentor, ada menti. Menti itu orang yang didampingi atau orang yang dimentorin, itu namanya menti. Ya. Nah, prinsip ini harus kita tahu dan kita harus pegang. Ya. Setiap orang yang mau jadi pemimpin dalam hidupnya, pasti dia memiliki mentor. Coba cek orang yang punya usaha sukses, pasti tanya, kamu punya nggak guru? Kamu punya nggak mentor dalam hidupmu? Pasti dia bilang ada. Ya. Karena tidak ada pemimpin yang tidak memiliki mentor dalam hidupnya. Ya. Nah, mungkin dia bisa berjalan sendiri, pasti ada mentor dalam hidupnya. Mungkin kita di titik ini mengerti, semua orang harus memiliki mentor. Tetapi ada sebuah prinsip, ya, ada sebuah prinsip yang harus kita tahu. Yang pertama, mentoring tidak akan berjalan dengan baik apabila sang mentor atau mentinya yang didampingi tidak memiliki hubungan yang intens atau yang dekat layaknya hubungan orang tua dan anak. Nah, perhatikan di ayat yang pertama dari 2 Timotius 1. Dikatakan gini, ini surat Paulus kepada Timotius, ayat yang kedua. Kepada Timotius, anakku yang kekasih. Perhatikan, mentoring hanya akan berjalan dengan baik apabila sang mentor dan menti punya hubungan yang intens, punya hubungan yang erat, bahkan digambarkan seperti layaknya orang tua dan anak. Makanya tadi dikatakan, anakku yang kekasih. Makanya di sini kita mengerti hubungan Paulus dan Timotius itu bukan hubungan sekedar guru dan murid seperti di sekolahan. Tetapi hubungan seperti bapa dan anak. Oleh karena itu dengar baik-baik kita semua yang di tempat ini. Proses mentor, kita bicara proses mentoring
yang terjadi dalam hidup ini, itu terjadinya di keluarga. Hello? Proses mentoring yang pertama terjadinya di keluarga. Itulah anak kita. Yang setuju katakan amin. Ya. Mentoring pertama kali yang didapatkan oleh calon-calon pemimpin masa depan kita, itu adanya di dalam keluarga. Bukan terjadi di gereja, mohon maaf. Bukan terjadi di gereja, bukan juga terjadi di sekolah. Bukan juga terjadi di lingkungan, tetapi itu terjadi di dalam satu atap yang namanya keluarga. Nah ini kita harus mengerti. Artinya pada saat kita sudah menikah dan memiliki anak, engkau otomatis jadi mentor. Mentor buat siapa? Mentor buat anak-anak kita. Nah banyak orang yang tidak memahami ini sehingga hidupnya biasa-biasa saja dalam mendidik anak. Dalam membesarkan anak. Ya. Hubungan Timotius dan Paulus merupakan gambaran. Dan dengar baik, tugas kita sebagai mentor, tugas kita semakin mentor, yang minimal, Galatia 4 ayat 18 dikatakan begini. Memang baik kalau orang giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik. Ingat, tugas kita sebagai mentor adalah menarik anak-anak kita untuk terlibat dalam perkara-perkara yang baik. Dan perhatikan, setiap waktu. Bukan hanya pada hari Minggu, kita ajakin ke hari Minggu. Kita ajakin ke gereja, kita ajakin berdoa. Setiap waktu yang kita bisa, itulah tempat waktu yang harus kita lakukan. Setiap waktu, ajak anak-anak kita, ajak siapapun yang Tuhan percayakan dalam hidup kita untuk terus melakukan perkara yang baik. Saya mau tanya, ikut ground, ikut komsel, perkara yang baik atau tidak? Perkara yang baik. Ya. Memberikan apa yang kita miliki kepada orang yang kurang mampu, hal yang baik atau tidak? Hal yang baik. Ini adalah hal minimal yang harus kita lakukan di dalam proses kita mentoring itu. Dan itu dilakukan di dalam sebuah keluarga. Ya. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin juga ada anak-anak lain dari keluarga kita yang dititipin sama kita. Ada yang seperti itu? Ya. Saya mau kasih tahu pesan Tuhan pagi hari ini, mentoring mereka juga dengan baik. Karena mereka adalah calon pemimpin. Anak-anak kita yang kita lahirkan, yang kita besarkan itu adalah calon-calon pemimpin. Oleh karena itu mulai dari sekarang mentoring mereka, ajak mereka untuk melakukan perkara-perkara yang baik setiap waktu. Yang setuju katakan amin. Ini firman Tuhan yang ngomong, bukan kita yang ngomong. Ya. Dengan seperti itu sebenarnya kita sedang mempersiapkan, kita sedang melakukan aktivasi terhadap pemimpin-pemimpin masa depan. Bukan hanya di gereja, tetapi mungkin kita punya usaha, mungkin kita punya kegiatan-kegiatan yang lain. Kita mulai dari situ, kita mulai. Ya. Di tempat ini mungkin ada orang-orang yang dititipin. Misalkan sepupu kita, tolong dong besarkan anak saya. Saya mau kasih tahu, itu juga calon pemimpin. Makanya dalam mendidik mereka jangan selalu pilih kasih. Ya. Ada kebiasaan kita kalau dititipin seperti itu, anak yang dititipin dijadikan, mohon maaf, dijadikan babu. Anak kita spesialkan. Tahu nggak, itu meninggalkan luka yang dalam buat mereka. Dan mental mereka akan menjadi rusak. Kalau engkau ada dititipin, kalau kita ada dititipin, orang saudara-saudara kita untuk kita besarkan dengan baik, besarkan mereka tanpa pilih kasih. Yang setuju katakan amin. Kalau kita tidak mau, nggak bisa tidak pilih kasih, jangan besarkan mereka, kembalikan mereka ke orang tuanya dengan baik. Ya. Makanya kalau kita, mohon maaf, kita mengambil anak dari saudara kita, perhatikan baik-baik hatimu. Yang kita butuhkan itu adalah seorang anak untuk menemani kita atau seorang pembantu untuk membantu kita. Karena ada banyak orang nggak bisa membedakan itu. Akhirnya anak yang diberikan, yang dititipkan kepada kita perlakukan seperti seorang pembantu. Dan ini meninggalkan luka yang dalam buat mereka. Oleh karena itu pagi hari ini dengar baik. Mereka juga calon pemimpin. Mereka juga harus kita benarkan. Beberapa kali waktu yang lalu sering lihat di FYP saya sebuah film. Judulnya, saya lupa judulnya, Go Ahead. Jadi ceritanya ada dua keluarga, ada 3 keluarga di sana. Jadi ada satu keluarga hanya terdiri dari bapak dan ibu, lalu kemudian istrinya sudah meninggal, lalu kemudian ada sebuah keluarga lagi, ibunya lari, akhirnya 2 keluarga ini sering makan bersama. Dan akhirnya mereka saling mengangkat anak dan satu dengan lainnya. Bagus film cerita itu. Saya waktu membaca ini saya teringat seperti itu. Mereka saling dititipkan anak. Dan ada satu anak ditinggalkan sama ibunya. Bapaknya juga ditinggalkan, dititipkan sama keluarga yang ini. Dia besarkan seperti anak sendiri. Sampai nanti di mereka besar, ceritanya mereka besar menjadi pengusaha sukses. Mereka yang ngurus, walaupun tidak ada hubungan darah. Ya. Ini harus kita lakukan. Mereka juga adalah calon
Pemimpin, bahkan di gereja ini. Pada saat kita ketemu sama anak-anak di tempat ini, ya, kalau saya lihat ya, entah kenapa saya selalu merasa tua. Kalau mereka salaman, mereka selalu cium tangan. Saya kayak tua sekali begitu ya. Mungkin Bapak Ibu juga mengalami anak-anak muda di sini kalau salaman, cium tangan, salim tangan seperti itu. Kayak kita merasa tua, tetapi itu bentuk penghormatan mereka karena mereka ingin di-mentoring. Setuju katakan amin. Ya. Makanya siapapun itu jangan pilih kasih. Jangan pilih kasih orang-orang yang dititipkan kepada kita. Dengar baik, pendidikan sejak dini dalam keluarga menjadi hal yang penting. Karena kalau sudah besar Bapak Ibu Saudara sekalian, susah dibentuk lagi. Hello? Betul? Pendidikan dari kecil itu adalah hal yang penting karena nanti sudah besar. Bapak Ibu, ya, kita membesarkan anak misalkan nih dari umur bayi sampai dengan 6 tahun. Ya. Lalu kemudian 6 tahun kita sekolahkan kelas 1 SD. Bandelnya minta ampun. Lalu yang kita mau salahkan gurunya. Hello, 6 tahun kemana aja? Ya, kita dengar sekarang ada kasus di mana guru dipolisikan ya, sangat miris ya. Guru dipolisikan hanya gara-gara pelaporan yang bohong. Nah, anak kecil sudah bisa bohong. Ada banyak kasus seperti itu. Dan ini melemahkan calon-calon pemimpin kita. Gitu ya. Makanya pendidikan sejak dini penting. Mentoring pertama kali harus terjadi dalam keluarga. Kita yang memiliki anak, ajak mereka, persiapkan mereka. Ya. Jangan tunggu waktu nanti besar mereka baru kita mau bentuk. Sudah terlambat dan sulit sekali. Dari kecil kita bentuk dengan baik. Dari kecil kita ajarkan hal-hal yang baik. Ya. Jangan harapkan nanti suatu saat sekolah yang akan merubah dia. Oh apalagi kalau misalkan mohon maaf nih. Berharap gereja atau pendeta yang mengubahkan dia. Padahal kelakuannya dibentuk belasan tahun bersama dengan kita di dalam keluarga. Lalu kita berharap pendetanya, kasihan pendetanya Bapak Ibu Saudara sekalian, bisa botak kayak saya. Ya. Tapi percayalah ini bukan karena Bapak Ibu nitipin anaknya, bukan. Ini karena genetika gitu ya. Ya. Tapi perhatikan baik-baik. Ya. Kita harus siapkan semenjak mereka dari kecil. Dan ini bukan bicara mengenai kita bikin perusahaan lalu kita bikin bagus-bagus lalu kita serahkan ke mereka, tidak. Tetapi setidaknya anak-anak kita mereka bisa memimpin diri mereka sendiri dan keluarga mereka yang nanti mereka akan bentuk, yang setuju katakan amin. Kalau kita bentuk dari kecil, setidaknya mereka bisa memilih jalan hidup mereka tetapi memilih dengan baik dan benar, tidak asal-asalan. Ya, tidak asal-asalan. Gereja ini tidak bisa 24 jam menjaga anak-anak Bapak Ibu yang dititipkan di sini. Gereja mengajarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Mungkin mengajarkan sedikit tafsir-tafsir Alkitab. Mungkin mengajarkan cara melayani, memperlengkapi. Tetapi ingat, primerinya atau utamanya ada di dalam keluarga. Yang ngerti katakan amin. Ya di sini saya lihat semuanya karena pagi makanya saya bicara tentang keluarga. Ya kalau sore nanti beda lagi. Karena kebanyakan mereka calon-calonnya. Kalau di sini kita mentor-mentornya. Makanya kita harus persiapkan mereka dengan baik. Ajak, kadang-kala memang anak-anak perlu dipaksa. Kadang-kala anak-anak perlu dipaksa sampai pada titik tertentu supaya mengerti. Nanti mereka akan mengerti sendiri bahwa paksaan itu mendatangkan kebaikan buat kehidupan mereka. Ya. Kadang-kala kita perlu jewer sikit-sikit. Gitu ya. Asal jangan sampai sakit hati. Ya, saya masih ingat, ya, mungkin saya sering cerita di tempat ini. Waktu Bapak Gembala masih hidup, saya masih kecil. Saya kelewatan nonton Doraemon sehingga saya melupakan waktu sekolah minggu. Dan apa yang terjadi waktu saya pulang, sekolah minggu sudah jalan. Dan saya diseret ke teman-teman depan sekolah minggu, saya dipukul di depan mereka tepat. Karena kenapa? Melupakan jam sekolah minggu. Ya, di sini tidak ada praktek itu, tenang aja Bapak Ibu Saudara sekalian gitu ya. Jadi kalau anak Bapak Ibu lari-lari kemana-mana, nggak diseret atau masih harus dipukulin, enggak. Gitu ya, kita tidak melakukan itu. Tetapi saya melihat, oleh karena itu, makanya saya pagi hari ini saya mau kasih tahu, saya itu kebiasaan, udah Sabtu Minggu, itu sudah jam kerja saya malah. Bukan dalam tanda kutip jam kerja, artinya saya sudah sibuk dengan kegiatan gereja. Dan itu bukan hal yang baru buat saya. Karena sudah dibiasakan dari kecil. Memang sudah dipersiapkan. Makanya aktivasinya bukan pada saat nanti umur 18, pada saat nanti bikin SIM, pada saat nanti bikin KTP, bukan. Aktivasinya adalah pada saat kita mulai mengajarkan mereka untuk berbicara. Kita mengajarkan mereka, ciluk ba, itu sudah mulai diaktifasi. Ya, makanya dengar baik-baik. Itu dimulai dari keluarga. Dan mentoring itu hanya akan efektif kalau kita dekat. Seperti layaknya hubungan orang tua dan anak. Makanya mentoring itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Sifatnya itu sukarela tanpa paksaan. Atau ada di sini Bapak Ibu yang ngajarin anaknya,
Terus anaknya kalau diajarin minta duit, kalau kau saya nanti hitung ya, begitu sudah besar ada tagihannya banyak sekali, 1 miliar. Ada? Saya yakin di sini tempat bapak-bapak, ibu semua ngajarin anaknya, mendidik anaknya, tidak pakai hitungan-hitungan uang, dirumusin duitnya. Oke, kamu saya besarkan, kalau kamu masuk di SD negeri, ya oke, sampai lulus kamu 30 juta. Kalau kamu masuk di BINUS, ya 300 juta. Nanti ditagih di waktu gede. Ada yang seperti itu? Itu namanya bukan sukarela ya. Itu namanya membuat anak berutang. Gitu. Ya. Saya yakin tidak. Saya yakin di semua ini melakukan dengan sukarela karena mentoring memang sifatnya sukarela. Yang mengerti katakan amin. Bukan tanpa paksaan. Atau ada di sini yang dipaksa membesarkan anaknya? Halo? Saya yakin kita semua sukarela di sini di tempat ini. Dan saya mau kasih tahu. Saya kembali kepada judul. Ya. Doa adalah salah satu manifestasi dari mentoring yang sehat. Jadi doa seorang mentor. Proses mentoring hasilnya adalah kita selalu doakan anak-anak kita. Siapa yang di sini selalu mendoakan anak-anaknya? Angkat tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Iya, kita harus doakan. Bapak Ibu Saudara sekalian mendoakan anak-anak kita. Ya, makanya tadi begini, makanya saya mengerti betul mentoring itu dimulai dari keluarga. Karena siapa lagi orang yang tidak kita minta didoakan, tapi terus mendoakan kita, siapa? Orang tua kita. Enggak perlu diminta, enggak perlu kita, doakan saya mau ke ujian SPMB, mau ke ujian STAN. Tidak perlu kita minta, dia pasti doakan. Minta tolong saya mau ada wawancara kerja. Enggak perlu kita minta, orang tua pasti doakan karena mereka adalah mentor terdekat dan mentor yang bisa kita andalkan. Yang setuju katakan amin. Dan saya yakin kita semua yang di tempat ini yang sudah dewasa adalah hasil-hasil doa juga dari orang tua kita, betul? Ya. Kita semua di tempat ini, termasuk saya yang beri tempat ini adalah hasil doa dari orang tua kita. Makanya tadi saya katakan, coba tebak siapa yang selalu mendoakan kita tanpa kita minta. Dialah orang tua kita, karena dialah mentor kita yang pertama. Ya. Saya yakin semuanya di sini sudah sering doakan anak-anaknya. Ya. Saya mau kasih tahu bahwa seorang pemimpin muda, anak kita yang ditopang oleh doa-doa kita akan memiliki kemampuan rohani dalam Tuhan. Saya kasih tahu, kemampuan rohani ini akan menggelitik kemampuan skill dan individu dia di dalam dunia kerja. Skill individu dia di dalam pendidikan. Skill individu dia di dalam dunia kampus. Makanya jangan bilang, itu kan masalah rohani, tidak. Kemampuan rohani mereka akan menggelitik, akan membangkitkan sifat yang baik di dalam dunia pekerjaan mereka. Kemampuan rohani mereka akan menampilkan sikap yang baik di dalam kampus mereka, di ruang kerja mereka, di dalam dunia pendidikan mereka. Ya, kita dengar baru-baru ini, ada orang yang bunuh diri di sebelah, di Blok J ya kalau nggak salah. Kasusnya si bunuh diri gitu kan. Tapi saya tidak mau mendalami kasusnya, tapi saya mau lihat baik. Dia ada masalah, tapi dia gak cerita sama orang tuanya. Karena dia tidak pernah di mentoring sama orang tuanya. Nah coba kita bercermin melalui kasus ini. Kita sudah mentoring dengan baik gak anak kita? Kita sudah sedekat apa dengan anak kita? Padahal mereka calon pemimpin, calon penerus-penerus kita. Ya, ajak kepada mereka untuk memiliki tanggung jawab. Doakan selalu mereka. Saya mau kasih tahu, karena begini, seorang pemimpin bukan hanya memberi tanggung jawab kepada calon pemimpin, tetapi mengawalinya dengan beban doa di dalam dirinya. Sebelum kita kasih tanggung jawab mereka, doakan mereka. Ya, saya dengan Dev itu, kenapa saya selalu tidurnya, saya selalu peluk Dev. Entah di dadanya, entah di kepalanya, sebelum saya tidur, saya akan doakan. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti tolong. Saya harap dan saya yakin percaya kita semua di sini seperti itu. Doakan. Mungkin waktu mereka tidur, waktu mereka salim tangan kita, kasih naik tangan kita di atas kepalanya. Tuhan berkati kamu nak. Tuhan sertai kamu nak. Tuhan bimbing kamu. Supaya dia ingat selalu sama Tuhannya. Mungkin doa kita tidak kelihatan secara kasat mata. Tapi percaya di alam roh sana. Malaikatnya sudah kesibukan menjaga anak kita. Oke, kata firman Tuhan disuruh kita berkemah. Setiap orang percaya, itu ada doanya doanya orang tua kepada anaknya. Oke, kita berkemah di sekeliling anaknya. Mereka pasang kemah kemudian. Dilindungi anak kita, disertai anak kita yang mau katakan amin. Ya. Saya mau kasih tahu gini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa kita perlu doakan? Doa itu hal prinsip, yang setuju katakan amin. Mendoakan anak kita, mendoakan calon-calon pemimpin itu masalah prinsip. Metodenya, apa yang mereka hadapi, itu berbeda-beda.
Ngerti maksudnya berbeda-beda? Karena begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Tantangan yang mereka hadapi dengan tantangan yang kita hadapi waktu kita masih muda, itu jauh berbeda. Ya, mungkin kita tidak mengerti mereka menghadapinya seperti apa. Tetapi kita bisa pastikan saat kita mendoakan mereka, Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka. Oleh karena itu perlu sebelum kita berikan tanggung jawab. Siapa di sini yang memberikan tanggung jawab kepada anaknya dikasih uang bulanan? Ada? Dikasih uang bulanan. Kalau ada, sebelum kau kasih uang bulanan itu, doakan uang bulanannya. Dan doakan anak kita supaya dia bisa mempergunakan dengan baik. Jangan cuma dikasih. Begitu baru tanggal 10 sudah habis, minta lagi. Ada yang begitu? Atau saya pelakunya, Pak anaknya saya, ya, minta didoakan sama orang tua kita. Ya, itu namanya kasih dia, doakan dulu sebelum dikasih tanggung jawab. Maka saat itulah kita melakukan aktivasi pemimpin-pemimpin muda di tempat ini yang setuju katakan amin. Berikutnya, impartasi seorang mentor. 2 Timotius 1 ayat 6 sampai 7 berbicara begini. Karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ada dikatakan di sana. Mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Dari terjemahan lain dikatakan begini. Mari kita memanfaatkan dan mempergunakan. Memanfaatkan dan mempergunakan itulah yang dimaksud dengan mengobarkan karunia Allah. Nah saya mau kasih tahu begini. Orang yang sudah ada di dalam Kristus itu memiliki karunia rohani. Karena pada saat kita percaya dalam Kristus kita dilahirkan baru, kita punya Roh Kudus. Roh Kuduslah nanti yang akan memberikan karunia-karunia rohani kepada setiap kita. Dan tidak halus selalu berbahasa roh. Ya, ada banyak karunia-karunia rohani. Ada di sana hikmat, ada menafsirkan bahasa roh. Ya, ada yang lain dan lain sebagainya, ada banyak. Tetapi dalam konteks ini, ya, setiap orang yang dilahirkan kembali dalam Kristus memiliki karunia rohani. Prinsipnya kita semua punya. Ya. Orang yang memiliki lahir baru memiliki Roh Kudus. Roh Kudus ini yang akan memberikan. Nah, seorang mentor yaitu Bapak Ibu Saudara sekalian, makanya harus sudah lahir baru supaya bisa mengimpartasikan karunia tadi. Yang setuju katakan amin. Nah, pastikan sebelum kita menjadi mentor, engkau sudah lahir baru dulu. Supaya engkau memiliki Roh Kudus. Dan pada saat kita mendoakan anak kita, pada saat kita mentumpang tangan anak kita, dia bisa mengurniakan roh, karunia roh tersebut. Dia bisa mempergunakan. Nah kalau kita tidak lahir baru, kita tidak punya Roh Kudus, bagaimana kita bisa mengimpartasikan hal tersebut? Nah pertanyaannya, kapan terakhir kali kita tumpang tangan anak kita, calon-calon pemimpin kita yang ada di rumah kita? Saya mau kasih tahu, penumpangan tangan adalah tindakan profetik. Tidak, pada saat itu tumpang tangan, mungkin tidak terjadi kasat mata. Tidak terjadi apa-apa. Tapi saya yakin dan percaya, ada impartasi atau pemindahan di sana. Karunia yang terjadi. Alam roh itu senyata alam nyata kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi pada saat kita tumpang tangan, pada saat kita berdoa di alam roh sana terjadi sesuatu. Makanya dengar baik, kadang-kala siapa yang di sini punya anak hidupnya enggak tertib sama sekali. Bangunnya jam 12 siang, makan tidur lagi, bangun lagi nanti jam 4 main game, hidupnya enggak tertib. Ada? Mungkin karena kita jarang tumpang tangan. Halo? Mungkin kita jarang doakan. Makanya tidak ada impartasi di sana. Karena kalau ada impartasi dari Roh Kudus, dikatakan di ayat tadi apa? Roh Kudus membangkitkan roh apa? Roh kekuatan, kasih dan ketertiban. Lihat anak-anak kita yang gak hidupnya tertib. Yang hidupnya asal-asalan. Yang hidupnya mengalir seperti air yang gak jelas mengalirnya kemana. Ada. Mungkin kita perlu tumpang tangan. Kita perlu impartasikan Roh Kudus yang sudah Tuhan berikan. Dan Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Dengar baik. Kalau kita sudah lahir baru. Makanya lahir baru dulu. Baru kita tumpang tangan. Supaya roh-roh yang tadi yang membangkitkan ketertiban. Yang membangkitkan kasih dan memberikan kekuatan. Itu ada dalam diri kita dan kita bisa impartasikan. Kita bisa pindahkan ke anak-anak kita. Ya. Ada banyak zaman sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, zaman sekarang itu tantangannya berbeda dengan zaman-zaman kita dahulu. Mungkin apalagi saya kan beda generasi juga sama Pak Selmi sama Pak Nana.
Itu ya. Tantangan kita itu berbeda. Walaupun prinsipnya sama, tetapi tantangannya sudah mulai berbeda bermunculan. Sudah mulai dari apa yang kita bisa lihat, jangan sampai begini. Jangan sampai anak-anak kita itu lebih banyak belajar dari TikTok ketimbang dari hidup kita. Hello? Jangan sampai anak-anak kita belajar dari FYP yang muncul di Instagram mereka, di Facebook mereka, ya, di sosial chat mereka, di media sosial mereka, ketimbang belajar dari firman Tuhan atau dari orang tuanya. Yang penting kalau yang dilihat hal-hal yang baik. Tapi kebanyakan sekarang saya muncul, saya sudah berusaha, ya kan, berusaha ini. Kalau scroll, yang saya lihat itu kalau bukan anak anjing, ya FYP yang firman Tuhan gitu. Tapi tetap aja tuh muncul yang seksi-seksi. Tetap aja sesekali muncul. Ya, yang kekurangan bahan itu tetap aja sekali-sekali muncul. Bayangkan sebegitu tekanannya. Ya kalau kita zaman dahulu apa? Nggak ada handphone. Ya, mau cari kemana? Sekarang mereka scroll jari. Tantangannya berbeda. Oleh karena itu dengar baik pagi hari ini. Ya, kalau kita tidak impartasikan Roh Kudus dalam kehidupan mereka, susah. Roh Kudus yang akan memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka ketertiban. Ya, dalam konteks ini Timotius mendapatkan impartasi atau karunia itu melalui penumpangan tangan Paulus. Jangan lupa, karunia Allah membangkitkan keberanian. Ada anak kita yang suka tidur, takut tidur sendiri? Halo, ada? Mungkin kita perlu tumpang tangan. Karena Roh Kudus memberikan nanti keberanian. Dia bisa tidur sendiri. Atau dia nggak bisa sama sekali pisah sama kita. Kamu ini sudah mau kuliah, pisah loh. Merantau loh, takut. Halo? Ya. Lihat baik, dengar baik. Dalam kita ada Roh Kudus, yang setuju katakan amin. Impartasikan itu kepada anak-anak kita sehingga mereka mampu menghadapi zaman. Yang ketiga, teladan seorang mentor. 2 Timotius 1 ayat 13 dikatakan begini. Ya. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat dan lakukanlah itu di dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Nah, selain doa dan impartasi tadi, seorang pemimpin ini yang paling penting. Seorang pemimpin muda, anak-anak kita membutuhkan role model atau teladan untuk dicontoh. Nah, perhatikan ayat yang ini. Ya. Perhatikan ayat yang ini. Apa yang bisa didengar dan bisa mereka lakukan dan mereka bisa memeliharanya, itu adalah teladan. Makanya saya kasih tahu, teladan adalah sesuatu yang orang lain, anak kita dapat dengar, dapat lakukan, dan dapat pelihara, artinya berkelanjutan dan dapat diajarkan kembali ke anak cucu mereka. Itu namanya teladan. Ya. Timotius diberikan teladan. Paulus memberikan teladan kepada Timotius. Jangan kasih ajaran yang salah-salah Bapak Ibu. Dulu kita itu diajarin begini, kau jangan keluar malam-malam kalau hujan-hujan. Pas ditanya kenapa, nah nanti ada setan ambil kok. Ada yang ngajarin begitu. Padahal semuanya dia mau kasih tahu kita, jangan keluar malam-malam kalau hujan. Nanti basah, habis itu sakit. Tapi kita lebih suka pakai takut-takutin dengan apa? Setan lah, dengan wewe gombel lah, pocong lah dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Anak-anak kita menjadi takut. Ya, walaupun beberapa kali itu efektif. Itu ya, terutama kalau maghrib. Saya masih ingat dulu saya suka main layang-layangan dan main sama teman-teman. Kalau sudah maghrib itu katanya dilarang kasih ketemu batu, dikasih tik. Nanti ada yang balas dari sana, itu nanti setannya itu datang. Semakin kita keras itu semakin dibalas. Ternyata itu kan gemaknya. Jadi kami hidup di gunung-gunung tidak boleh kasih begitu katanya. Itu ajaran yang salah. Banyak yang seperti itu. Itu malah menimbulkan ketakutan. Nah, menjadi teladan artinya kita bisa ditiru, didengar, bisa diikuti. Tetapi dengar baik, saya ulangi lagi sekali lagi. Ya, untuk menjadi teladan kita perlu menjadi relevan. Sama-sama katakan relevan. Dengan perkembangan zaman yang ada. Jangan sampai kita memaksakan metode kita yang dulunya kita mungkin sukses, kita paksakan sama anak-anak kita. Jangan. Karena zaman mereka berbeda. Ada banyak orang tua seperti saya, seperti kita semua di tempat ini, yang selalu glorifikasi masa lalu. Zaman saya itu tidak ada, zaman saya dulu itu begini, zaman saya dulu itu begini. Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka menghadapi tantangan yang berbeda. Mari kita berikan prinsip kebenaran yang sama, walaupun metodenya berbeda. Nah, ini yang seringkali kita salah.
Ya. Menjadi teladan kita harus menjadi relevan. Ya seringkali mungkin memang kemudian kita dibenturkan dengan ilmu-ilmu psikologi. Tapi saya yakin kebenaran firman Tuhan itu di atas ilmu psikologi. Makanya saya mau kalau ditanya, apa yang harus kita ajarkan? Yang pertama, kebenaran firman Tuhan yang tidak pernah berubah dari zaman ke zaman. Oh ini sudah 2000 tahun Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan dan dia tetap masih relevan sampai saat ini. Firman Tuhan itu selalu mengajarkan prinsip, bukan metodenya. Memang disertai contoh. Tetapi ada prinsip di dalamnya. Yang prinsip itu kita bisa ambil dan kita bisa terapkan. Dan prinsip itu akan terus relevan pada setiap zaman. Yang setuju katakan amin. Makanya yang pertama kita ajari itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian bukan kadang-kala untuk dimengerti. Tapi untuk dibaca saja. Karena mengertinya nanti belakangan. Halo? Kadang kita membaca firman Tuhan. Saya waktu membaca waktu kecil. Bayangkan anak umur 6 tahun disuruh membaca imamat. Ya, disuruh membaca ukuran. Bentuk-bentuk, bayangannya bagaimana? Enggak ada, tetapi baca saja. Karena di dalamnya ada kebenaran firman Tuhan, ada prinsip-prinsip. Dan ternyata kalau kita baca imamat, ada prinsip yang Tuhan mau ajarkan, apa itu? Supaya kita menjadi orang yang teliti dan detail. Buat anak-anak, kita diajari untuk berimajinasi. Bayangkan cuma diajarin, nanti ukurannya segini, ke atas segini, ke samping, terus ada buah-buahnya, ada ininya. Anak-anak disuruh berimajinasi. Ya. Makanya firman Tuhan itu selalu mengajarkan prinsip. Ya. Makanya Paulus mengatakan, peganglah sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku. Selain teladan dalam ajaran, teladan dalam kehidupan juga kita tidak bisa tinggalkan. Karena anak-anak melakukan apa yang dia lihat, bukan apa yang dia cuma sekedar dengar. Gitu ya. Makanya teladani. Ya. Makanya tadi firman Tuhan dikatakan, teladan, makanya tadi saya katakan teladan adalah sesuatu yang dapat didengar dan dapat dilakukan. Jadilah orang tua yang menginspirasi, bukan yang mengintimidasi. Yang setuju katakan amin. Ya. Jadi orang tua yang menginspirasi artinya apa? Kita lakukan dahulu, mereka melihat dan mereka akan melakukan. Saat itulah kita mengaktifasi pemimpin-pemimpin muda. Para pelayan Tuhan saya panggil ke depan, pelayan musik dan well singers. Oleh karena itu, dengar baik. Ya. Zaman kita beda dengan zaman anak-anak kita, gitu ya. Kita harus menjadi relevan. Anak-anak zaman sekarang, Bapak Ibu, saya tahu, saya yakin pasti zamannya Pak Selmi, zamannya Pak Nana. Kita itu kalau menembak orang, TP-TP orang itu pakai surat. Tahu surat? Ditulis, dititip sama temannya, habis itu namanya diganti sama nama temannya. Ini pagar makan tanaman yang sering terjadi waktu zaman kami, gitu ya. Dan kami menggombalnya itu pakai tulisan. Kalau sekarang menggombalnya pakai apa? Pakai like di Instagram. Jadi kalau di follow itu sudah, suka kak ini, suka kak ini. Beda zaman Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Kalau apalagi kalau sudah di like, lihat kok ini, si A dia like kak terus suka kak ini. Beda zaman. Kita dulu itu nembaknya harus pakai surat. Makanya kita harus menjadi relevan. Makanya gini, kalau tantangannya seperti itu Bapak Ibu, ada punya anak, harus punya Instagram juga. Biar bisa dipantau siapa yang like, siapa yang follow. Halo? Ngawasin anak-anak sekarang bisa juga. Dengan jari kita. Siapa yang like dia, siapa yang ini, lihat statusnya, lihat story-nya. Beda zaman Bapak Saudara sekalian. Oleh karena itu kita dituntut untuk menjadi relevan, yang mau katakan amin. Menjadi teladan artinya menjadi orang yang lebih tua. Harus melihat dan menjadi relevan. Ya. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, engkau boleh lihat anak-anak yang Tuhan titipkan. Baik yang lahir. Shalom jemaat yang dikasihi pada hari Sabtu. Kepada kita. Lihat mereka sebagai calon pemimpin yang Tuhan titipkan kepada kita. Didik mereka, mentoring mereka dengan baik. Jangan cuma sekedar andalkan gereja. Gereja hanya memperlengkapi apa yang dibutuhkan. Yang setuju katakan amin. Semua kegiatan mentoring, proses itu adanya dari dalam rumah kita. Shalom jemaat yang dikasihi. Keluarga. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene. Bapak Ibu jemaat Tuhan. Doa pelayan dan puasa setengah 3 sore. Dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara yang baik. Di masa tuamu, kamu akan melihat dia terus menghiburkan hati kita. Kalau kita pakai anak-anak, kalau kita keras dengan anak-anak kita, perhatikan. Keraslah. Karena firman Tuhan juga mengatakan, kalau yang perlu rotan, kasih rotan. Tapi sesudah itu duduklah bersama dengan dia.
Kadang-kala cara kita salah karena sudah tidak relevan. Di situ kita perlu berbesar hati, minta maaf. Duduk bersama-sama, minta maaf. Ya, saya ingat suatu kali almarhum Bapak Gembala. Ya. Dia pernah duduk di samping saya minta maaf. Waktu itu saya nyolong uang perpuluhan ya. Ada pendeta pernah nyolong uang perpuluhan juga. Kedapatan waktu itu. Ya. Dia tidak pukul saya, dia kasih saya baca Ananias dan Safira. Dan itu lebih mengintimidasi daripada dipukul. Karena Ananias dan Safira langsung mati di tempat. Hello? Tapi semenjak saat itu saya tidak pernah lagi mencuri uang. Hello? Kadang-kadang seperti itu. Dengar, firman Tuhan itu adalah prinsip dan dia relevan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebagai mentor, kita sebagai mentor, mulailah kita baca firman Tuhan. Karena di sana mengandung prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Tutup Alkitab kita. Kita bangkit berdiri. Sebelum kita mulai nyanyikan sebuah lagu ini, ada satu hal yang saya rindu kita semua ajarkan sama anak-anak kita. Dan ini hal yang prinsip, hal yang harus kita ajarkan. Yaitu, dimanapun dan kapanpun ajari mereka tentang kasih karunia yang besar yang Tuhan berikan dalam hidupmu dan hidup saya. Ajari mereka bagaimana pengorbanan Yesus 2000 tahun lalu menyelamatkan engkau dan menyelamatkan saya yang sudah katakan amin. Ajari mereka untuk dapat melihat Tuhan. Ajari mereka untuk mengenal apa itu anugerah terbesar dalam kehidupan mereka. Pagi hari ini, kalau kita sudah mengajarkan itu, dengar baik, mereka tidak akan lari dari kasih karunia. Mohon maaf meskipun dia sempat menyangkali imannya. Tapi kalau kita sudah pernah mengajarkan, ada anugerah terbesar yang Tuhan siapkan untuk engkau dan saya. Setiap kali kita jatuh ke dalam dosa, setiap kali kita merasa lemah, setiap kali kita merasa tidak mampu, Tuhan siapkan anugerah yang terbesar. Tanyakan pujian ini. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus kau anugerah. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut beberapa dan puasa. Untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus kau anugerah terbesar. Dan nyanyikan pujian ini dari awal lagi dengan sungguh-sungguh. Katakan, kasih-Mu tiada bertepi. Kasih-Mu tiada bertepi. Hati-Mu tak terselah. Katakan betapa baik, betapa baiknya Engkau. Ku bersyukur pada perkenanan-Mu. Sungguh nyata di dalam hidup kami. Katakan sungguh Kau yang termulia. Jiwaku, mari angkat tanganmu, katakan ku angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus kau anugerah terbesar. Ku naikkan untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus anugerah terbesar. Tinggikan namamu, karena Yesus kau anugerah terbesar. Untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus kau anugerah terbesar. Dari ayat yang kita baca 2 Timotius 1 ayat 14 dikatakan begini, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita.
oleh Roh Kudus. Itu apa? Itu anugerah yang Tuhan berikan melalui Yesus Kristus. Saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, Dia kasih kita anugerah yang terbesar, yang sebenarnya kita tidak layak, yang sebenarnya kita tidak mampu, dan sebenarnya kita sama sekali tidak bisa dapatkan. Tapi karena itu bunyinya adalah anugerah, sehingga kita bisa peringati dengan tubuh dan darah Yesus yang ada di depan kita. Pagi hari ini dengar baik, ajarkan ini setiap kali kita berbicara dengan anak kita. Ingatkan dia bahwa Yesuslah anugerah terbesar dalam hidupnya, sehingga dia melihat Yesus sebagai harta yang paling berharga. Bukan kekayaan, bukan nama baik, tapi Yesuslah harta yang paling berharga. Mari kita angkat kedua tangan kita. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Sekali lagi biar jemaat Tuhan saya nyanyikan. Amin. Yes. Ajarkan ini pada calon-calon pemimpin kita. Amin. Yes. Sekali lagi kita serukan ini. Kita serukan ini. Ku angkat hatiku. Amin. Yes. Amin. Yes. Ku naikkan syukur. Pagi hari ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Firman Tuhan berkata, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan tubuh dan darah Kristus, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Yesus. Apa itu? Mungkin saat ini engkau masih menyimpan dosa-dosa. Engkau masih menyimpan kekurangan-kekurangan, kelemahan. Mari akui pagi hari ini di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan layakkan kita menerima perjamuan kudus. Ampuni kami Tuhan, kalau pagi hari ini, sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, kami berdosa, kami melakukan hal yang mendukakan hati-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni. Dan layakkan kami Tuhan menerima tubuh dan darah Kristus. Karena kami yakin Engkau yang melayakkan kami. Engkau yang memampukan kami. Karena dengan tubuh dan darah Kristus yang ada di depan ini, kami memperingati betapa Yesus adalah anugerah terbesar dalam kehidupan kami. Mari pagi hari ini, akui segala dosa dan pelanggaran kita. Mari angkat suaramu, akui segala pelanggaranmu, minta ampun sama Tuhan sebelum kita masuk ke dalam perjamuan. Minta ampun sama Tuhan, minta ampun. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni setiap jemaat-Mu Tuhan yang hadir pagi hari ini. Kami mau siapkan hati kami. Kami mau siapkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Ampuni kami Tuhan. Mari tetap silakan duduk. Tetap dalam sikap menyembah. Para pelayan perjamuan, kita nyanyikan pujian ini. Kasih-Mu tiada bertepi. Oleh pelayan perjamuan, saya panggil maju ke depan. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselangi, betapa baiknya Engkau. Ku bersyukur padamu. Buatkan anak
Mari kita angkat roti yang ada di tangan kita, angkat di tangan kanan kita, lebih tinggi daripada kepala kita. Tanda kita kagum dan hormat atas tubuh Kristus. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Yakinkah kita, roti yang ada di tangan kita adalah tubuh Kristus? Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan bersama-sama. Dalam nama Yesus. Siapkan cawan. Taruh di tangan kananmu dan angkat lebih tinggi dari kepalamu. Ini adalah darah Kristus yang dicurahkan. Dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita? Anggur yang ada di cawan yang ada di tangan kita ini adalah darah Kristus yang dicurahkan bagi kita. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kau mengucap syukur. Mari kau mengucap syukur. Katakan terima kasih Tuhan buat pengorbananmu. Terima kasih Tuhan. Naikkan syukurmu. Naikkan syukurmu. Naikkan ucapan syukurmu. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu, untuk anugerahmu yang terbesar. Terima kasih Tuhan untuk anugerahmu yang terbesar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita puji nama Tuhan. Mari angkat suaramu. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pengorbananmu, atas apa yang kau lakukan 2000 tahun lalu dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih.
Firman-Mu berkata, apabila Engkau ditinggikan dari bumi, Engkau akan menarik semua orang datang kepadamu, Tuhan. Pagi hari ini, di tempat ini, di waktu ini, hanya nama Tuhan Yesus yang kami tinggikan. Hanya nama Tuhan Yesus yang kami senangkan. Hanya nama Tuhan Yesus yang kami muliakan di tempat ini. Oleh karena itu kami yakin dan percaya kehadiran-Mu memberikan kami urapan yang baru. Kehadiran-Mu memberikan kami lawatan yang baru. Kami yang pulang tidak sama saat kami datang. Kami beroleh sesuatu firman Tuhan yang pagi hari ini menyegarkan kami, mengkalibrasi hati kami, sehingga kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku firman. Materikan firman ini dalam setiap hati jemaat-Mu, dan kami juga Tuhan Yesus tak lupa mengucap syukur buat berkat anugerah terbesar, yaitu kematian-Mu yang di kayu salib, yang memampukan kami, memberikan kami damai sejahtera, mendamaikan kami dengan Allah, dan kami hidup di dalam kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati semua jemaat-Mu, berkati semua para pelayan-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Puji Tuhan, kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan berpersembahan. Sebelum kita memberi persembahan, kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu hari ini, menegur kami, memberikan pemahaman yang baru bagaimana kami harus hidup, bagaimana kami harus mendidik anak-anak kami ya Bapa, agar hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan biar Tuhan memberkati firman-Mu, memberkati hamba-Mu yang memberikan firman-Mu, agar urapan itu terus mengalir dalam kehidupan hamba-Mu, membawa hamba-Mu dalam pelayanan untuk menjangkau banyak jiwa di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan saat ini kami akan memberi persembahan buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah Tuhan memberi hati kami sukacita untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami yang suka memberi kepada pekerjaan Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan, sambil kita persiapkan persembahan kita, persembahan akan dibawakan mulai dari sebelah kiri saya, lalu di tengah dan sebelah kanan saya. Puji Tuhan, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Rayakan kehadiran Tuhan.
duduk kembali. Puji Tuhan. Karena pada hari ini adalah minggu pertama di bulan November. Jadi yang berulang tahun sepanjang bulan November, mulai dari tanggal 1 sampai 30 November, dipersilakan untuk maju ke depan. Akan diberi hadiah spesial. Ada yang ulang tahun pada bulan November ini, mulai dari tanggal 1 sampai dengan 30. Ada? Wah, puji Tuhan. Pak Domingus. Puji Tuhan. Haleluya. Ada yang lain? Ayo. Atau mungkin ada yang tanggal 31 November ya? Enggak ada. Ya, jangan malu-malu, silakan maju ke depan yang baru pertama kali datang juga. Silakan Haleluya. sepanjang bulan November. Ya, yang berulang tahun sepanjang bulan November, silakan maju ke depan. Nanti akan mendapatkan bingkisan yang terbaik dari gereja. Menghadap ke jemaat. Lalu kemudian yang bulan lalu berulang tahun di bulan Oktober, ya. Kan belum dapat tuh souvenir, nanti boleh minta sama aser di belakang, nanti akan diberikan. Yang belum menerima souvenir dari kita karena keterlambatan kedatangan souvenir tersebut. Ada lagi cuma 2 orang? Ada lagi, silakan jangan malu-malu. Didoakan dan diberikan souvenir. Ayo ada. Silakan maju ke depan sepanjang bulan November. Gitu ya. Di sini tidak dilihat di KTP-nya. Itu ya, saya tidak cek di KTP-nya. Bagi yang mau ini silakan maju ke depan. Ya. Jangan ini ada? Oke, kalau tidak ada, mari kita angkat kedua tangan kita doakan. Buat saudara-saudara kita yang berulang tahun sepanjang bulan November. Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini, buat saudara kami yang berulang tahun sepanjang bulan November ini. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, kasih karunia rahmat, damai sejahtera Allah. Kemanapun mereka pergi, Tuhan akan menyertai. Segala aktivitas tangannya Tuhan akan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Engkau akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Engkau akan menjadi kepala, bukan hanya menjadi ekor. Dan dimanapun Tuhan akan menempatkan, Engkau akan menjadi terang. Terima kasih Tuhan buat saudara kami yang berulang tahun. Kasih karunia rahmat akan selalu menyertai mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Umur panjang di tangan kanan. Sepekan, multimedia silakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut.
Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan ini. Kasih, sukacita, dan penyertaan Tuhan melimpah bagi jemaat Tuhan sekalian. Pengumuman tambahan dari saya. Jadi untuk minggu ini karena kita sudah masuk di awal bulan November, maka seluruh kegiatan kita akan dipusatkan untuk kegiatan Natal. Jadi mungkin hanya ada beberapa kegiatan ya seperti mesbah keluarga itu sudah kita tiadakan karena akan digunakan harinya untuk latihan Natal. Ya, nanti ada teman-teman dari choir dan akan latihan tamborin dan pelayan musik dan lain sebagainya. Dan kita akan konsentrasi kita akan ini untuk Natalan ya, untuk kegiatan-kegiatan kita di Natalan. Itu yang pertama. Enggak kegiatan tengah minggu kita tiadakan. Tapi ada beberapa yang diadakan seperti misalkan Goron itu kita tetap adakan karena kepentingan untuk pemuritan yang harus terus berlanjut dan harus dilanjutkan. Lalu yang kedua, untuk persiapan Natal kita akan dilaksanakan tanggal 6 Desember. Dan itu hari Jumat, lokasinya nanti kita akan adakan di Hotel Unhas. Gitu ya, di Hotel Unhas nanti kita akan pakai ballroomnya yang besar dan kita akan Natalan di situ. Bapak Ibu Saudara sekalian diundang, ya sudah pasti wajib datang untuk mengikuti bersama-sama dan untuk kebutuhan dana dan sebagainya, saya persilakan kepada Ketua Panitia untuk berbicara. Silakan. Puji Tuhan, karena kebutuhan dana kita masih kurang, jadi di bawah diadakan basar, panitia mengadakan basar makanan dan minuman kalau tidak salah. Jadi Bapak Ibu yang terbeban untuk membantu pelayanan Natal kita, bisa silakan untuk membeli basar di bawah. Dan untuk mungkin ada teman-teman anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang mungkin belum memberi janji iman, diingatkan kembali untuk bisa menyegerakan ya janji imannya, ataupun yang mungkin belum bisa tergerak, Tuhan gerakkan hati untuk memberi yang terbaik. Dengan senang hati kami membuka diri untuk menerima persembahan janji iman dari jemaat Tuhan yang lain. Puji Tuhan, saya mungkin dari itu saya dari panitia Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, ya. Baik, nah itu dari panitia Natal. Singkat, padat dan jelas. Intinya masih kurang dananya gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau janji iman, silakan nanti hubungi Pak G atau rival yang akan nanti mendaftarkan janji iman yang terbeban saja gitu ya. Jadi tidak dipaksakan. Yang terbeban janji iman silakan. Lalu kemudian yang mau membantu tapi juga sambil menikmati di bawah ada teman-teman bikin bazar, silakan. Lalu yang berikutnya, saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Nah, di depan kursi Bapak Ibu Saudara sekalian, di bagian depan ada formulir selamat datang yang kecil di dalam plastik. Silakan diambil. Nanti teman-teman Asar boleh silakan yang untuk menyiapkan pulpennya. Nah, ini teman-teman Asar ada di samping kiri di tengah-tengah sini yang butuh pulpen silakan. Gitu ya. Formnya ada di depan, silakan nanti diisi. Nah, kalau form ini diisi dan dikembalikan pada saat keluar, nanti ada teman-teman yang menyiapkan souvenir untuk diberikan. Jadi silakan souvenir yang sudah diisi ditukarkan dengan souvenir selamat datang yang ada di nanti pada saat kita keluar, gitu ya. Jadi Bapak Ibu Saudara isi saja, nanti kita akan terus update. Nanti ada pilihan di sana mau masuk grup WhatsApp atau tidak, mau berjemaat atau tidak atau bertamu, tetapi kita akan terus kami pastikan Bapak Ibu Saudara sekalian tetap mendapatkan informasi-informasi terbaru dari GBI Oikumene. Yang setuju katakan amin. Yang mau katakan amin. Ya, itu dia ya. Jadi isi saja. Lalu yang kedua, di depan barcode Bapak Ibu Saudara sekalian ada barcode yang kecil, itu untuk pendaftaran pelayanan. Nah, pendaftaran pelayanan ini terbuka untuk siapa saja. Nanti akan kita akan daftarkan dan ikut namanya P3, Pertemuan Para Pelayanan.
Gitu ya, nanti kita akan ini cuma 1 kali pertemuan P3-nya. Jadi nanti silakan daftar untuk mau melayani apa saja, kita terbuka umur berapa saja. Yang penting masih kuat dan masih sanggup. Kan begitu ya. Ya, silakan nanti daftarkan di scan barcode-nya atau nanti kalau misalkan sudah masuk grup nanti akan ada link-link yang kita akan berikan untuk panduannya. Begitu. Ya. Terus lalu kemudian jangan lupa sekali lagi saya mengingatkan kepada kita semua, nanti ada ibadah raya 2 dan ada ibadah raya 3. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian mungkin yang menyaksikan secara online ya saya selalu mengajak, ayo kita datang ke tempat ini bersama-sama. Karena kadang-kadang online itu kita tidak dapat persekutuannya. Ya, panggilan kita adalah bersekutu, melayani dan bersaksi. Dan kita harus bersekutu sesama dengan orang seiman. Yang setuju katakan amin. Oke, baik itu saja tambahan pengumuman dari saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang kita bangkit berdiri semuanya. Jemaat Tuhan, sama-sama kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Kita nyatakan saat ini, Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kau tetap Allah, Kau tetap Bapak, kami mengucap syukur buat ibadah kami pada pagi hari ini. Bapak, biarlah apa yang kami buat bagimu menyenangkan hatimu. Biarlah puji-pujian dan sembah kami naik berupa dupa yang harum di hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa kepada Tuhan, menaruh seluruh pengharapan kami kepada Tuhan. Sepanjang hidup kami di minggu yang akan kami hadapi Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan menolong, menjaga dan memeliharakan kami. Kuat baru, sehat baru biarlah menjadi bagian hidup kami daripada pihak Tuhan. Bapa di sorga, hamba berdoa kepadamu. Buat seluruh jemaat ini. Apa yang menjadi persoalan pergumulan kami Tuhan, Engkau tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagimu Bapa. Dan oleh sebab itu kami mohon kiranya belas kasihan Tuhan, cinta Tuhan, biarlah itu menjadi bagian hidup kami. Keluarga lepas perlu keluarga Tuhan, kami bawa kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menolong, menjaga dan memberkati. Apapun kebutuhan, keperluan kami Bapa, apapun persoalan pergumulan kami Bapa, kami bawa kepada Tuhan. Karena kami tahu hanya Tuhan satu-satunya jawaban kami. Hanya Tuhan satu-satunya yang sanggup menolong kehidupan kami.
Terima kasih buat firman-Mu yang datang pada pagi hari ini. Untuk mengajarkan kami menjadi mentor-mentor yang terbaik. Buat keluarga kami, buat anak-anak kami Tuhan. Bahkan biarlah kami menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berdiri. Terima kasih Bapa di sorga. Berdoa buat hamba-Mu Pastor Ezra yang Kau pakai pada pagi hari ini. Untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau semakin pakai hamba-Mu lebih heran dahsyat Bapa. Banyak jiwa yang dimenangkan lewat hamba-Mu. Dimanapun hamba-Mu berdiri Bapa. Nama Tuhan saja dipuji, dipermuliakan. Memberkati orang tua kami, Ibu Gembala di tempat ini. Memberkati keluarga Pastor Ezra, anaknya, bahkan istrinya Tuhan. Pekerjaan tangannya Bapa, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga buat anak-anak kami Tuhan, yang memberikan waktunya melayani Engkau pada pagi hari ini. Bapa, biarlah kiranya apa yang anak-anak-Mu buat menyenangkan hati-Mu. Biarlah pelayanannya Engkau pakai semakin heran Bapa. Bahkan biarlah kiranya hatinya hanya memandang Tuhan saja. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Apapun pergumulan anak-anak kami, baik itu yang masih sekolah Tuhan, dari usia kanak-kanak Tuhan, bahkan yang sedang mencari pekerjaan Bapa, kami taruh ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan menolong anak-anak kami. Bahkan biarlah Tuhan sendiri juga yang menjadi jawaban bagi anak-anak kami. Tuhan menjadi penghibur bagi anak-anak kami. Hikmat Tuhan menjadi bagian hidup anak-anak kami. Yang dalam bersekolah maupun yang bekerja, Tuhan tolong keberhasilan kesuksesan menjadi bagiannya. Terima kasih Bapa. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia yang kami cintai. Biarlah bangsa ini Tuhan berkati, Tuhan karuniai roh aman, tentram, bahkan roh sejahtera Tuhan. Berdoa biarlah bangsa kami Indonesia, Tuhan sendiri yang menjadi kepala dan pemimpinnya. Sehingga bangsa ini semakin ke depan semakin baik Tuhan. Kesejahteraan Tuhan ada di bangsa kami. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Terpujilah nama-Mu. Ini doa dan syukur kami Bapa. Biarlah itu berkenan bagi-Mu dan layak bagi-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bahkan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita dan kita terima berkat dari Tuhan. Dengarkan firman Tuhan, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk. Diberkatilah engkau pada waktu keluar. Kasih karunia rahmat dan sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita, Roh Kudus yang adalah Roh Allah menyertai kita dalam kuasa dan otoritas ilahi. Mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai. Bagi Dia segala kemuliaan yang diberkati Tuhan. Sama-sama serukan. Amin. Selamat hari Minggu dan saya persilakan untuk bersatu dulu sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.
bumi, pujilah Tuhan.